Pemirsa, Anda sudah berada di saluran yang tepat, tetaplah di sini setengah jam ke depan. Saya Coki Sitohang, bisa kembali menjumpai Anda, sungguh suatu sukacita buat saya. Selamat bergabung di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, hari ini kami mau membahas mengenai masalah kesehatan Anda, akan dibahas oleh dua orang praktisi kesehatan. Sangat familiar bagi Anda, teman Anda di sepanjang hari. Inilah Bang Paidon Lumbantoruan dan Mbak Pretisia Suvarli. Salam sehat, Abang. Salam sehat, bugar, semangat. Dan disambungkan oleh kami lewat daring, pemirsa, dalam jaringan saja. Kami menuju ke Sulawesi Tengah di Kabupaten Parigi Motong. Ada Bapak Gede Dasna, usianya adalah 82 tahun. Mari kita cek keadaannya. Pak Gede, Om Swastiastu. Pak Gede bisa dengar suara saya? Ya. Di sebelah Pak Gede ada putranya, Pak Rai di sana. Betul ya, Pak Rai? Ya. Bagaimana kabar keluarga kita di Kabupaten Parigi Motong di sana? Sehat, Pak. Syukur. Sama seperti kami yang ada di Jakarta saat ini juga dalam keadaan sehat. Kami dengar Bapak dulu pekerjaannya sebagai petani ya, Pak. Betul ya? Iya. Pak Gede Dasna, 82 tahun, pemirsa. Sekarang ini didampingi oleh putranya, Pak Rai. Nanti kita tanya-tanya sama mereka ya. Bagaimana keadaannya Pak Gede Dasna sekarang ini di usia 82 tahun masih bisa berkomunikasi dengan jelas dengan kita semua. Nah, ini adalah profil dari Pak Gede Dasna. Kita simak dulu. Gede Dasna, siapa sangka di usianya yang sudah 82 tahun, kondisi kesehatannya masih terjaga dengan baik. Gede mengaku rasanya ini seperti anugerah yang luar biasa. Pasalnya, sewaktu muda, pola hidupnya terbilang tidak terlalu sehat. Dampaknya, ia sampai sering mengalami sakit kepala dan juga mengalami gangguan pernapasan. Berbagai kondisi tersebut telah menyadarkan Gede bahwa kesehatan itu sangatlah mahal. Maka dari itu, ia sudah memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Bahkan, di usianya yang 82 tahun ini, Gede masih disiplin dalam berolahraga. Dan untuk meningkatkan kesehatannya, ia juga rutin menggunakan teknologi laser sejak beberapa tahun terakhir. Kini, berkat upayanya, keluhan sakit kepala dan gangguan pernafasannya sudah jauh membaik. Bahkan, hasil cek kesehatannya masih tercatat dengan bagus di angka normal. Wah, dengar laporannya saya kagum, salut, sekaligus juga bersyukur karena masih bisa melihat Pak Gede Dasna dalam keadaan sehat. Bukankah anaknya Pak Rai juga sangat bersyukur ya Pak kalau melihat orang tua kita dalam keadaan masih bugar, sehat dan gembira seperti ayahanda. Betul ya Pak Rai? Betul. Pak Rai, tolong ceritain dong ke kami apa perbedaan yang paling nyata ketika ayahanda sudah pakai laser 2 tahun terakhir ketimbang sebelum pakai laser. Sebelum pakai laser, Bapak itu dulu sering sakit. Karena saya waktu itu belum mendampingi di rumah, saya masih di Bali. Begitu 2 tahun terakhir ini, saya akan pulang ke Sulawesi menemani Bapak. Iya. Jadi semenjak saya tinggal di Bapak di Sulawesi, belum pernah sampai saat ini Bapak masuk rumah sakit lagi. Sejak pakai laser itu, kesehatannya membaik. Apa yang dia sering keluhkan sakit, kemudian setelah beliau pakai laser, kemudian keluhan itu sudah nggak ada lagi. Dulu sering mengeluh itu masalah ini pernapasan. Selain pernapasan sering sakit sakit kepala. Nah itu sering yang menjadi keluhan itu. Setelah pakai laser, 2 keluhan ini sudah nggak muncul lagi, gitu ya Pak Rai? Membaiklah, jaranglah muncul gitu, sudah seperti sebelumnya. Pak Gede, dulu waktu masih merasa sakit itu Pak, nafasnya suka sesak atau kepalanya pusing, rasanya tuh seperti bagaimana? Bisa nggak Bapak gambarin ke kami? Tidur nggak bisa saya tidur di lantai begitu saja, begini dah dengan saja. Tidak bisa tidur begitu. Lah, ya, pakai laser ya, jangan ya. Selanjutnya bisa biasa tidur. Jadi Bapak sekarang tidurnya lebih nyenyak, lebih mudah tertidur di jam-jam istirahat, begitu ya Pak Gede? Iya. Sekarang Pak Gede dan Pak Rai wajib mendengarkan apa kata praktisi kesehatan tentang kemajuan kondisi kesehatan Bapak. Silakan Abang sama Mbak. Yang menarik adalah 2 tahun terakhir menggunakan teknologi laser,
Ada yang ada 2 yang saya catat. Pertama, dia sesaknya berkurang. Iya. Kedua, bisa tidur. Iya. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Karena salah satu kata kuncinya adalah teknologi laser ini merangsang produksi oksida nitrit. Oksida nitrit itu diproduksinya di pembuluh darah. Pada orang di atas 30 tahun ketika terjadi penurunan hormon, khususnya growth hormon, hormon pertumbuhan, kemampuan tubuh untuk menghasilkan oksida nitrit itu berkurang. Nah, ketika produksi oksida nitrit sudah sangat sedikit, itu dalam posisi duduk pun dia pembuluh nafasnya menyempit. Ketika dia menggunakan teknologi laser, pembuluh nafasnya juga bisa kebuka. Jadi yang dibantu oleh oksida nitrit bukan hanya pembuluh darah, tapi pembuluh nafas. Iya. Nah, kemudian satu lagi, dengan bantuan teknologi laser, sirkulasi darah menuju otak yang menghasilkan hormon melatonin itu lebih baik. Dengan demikian hormon melatonin bisa diproduksi, kualitas tidurnya lebih baik. Maka Pak Gede merasakan lebih baik. Pemirsa juga mungkin kalau punya cerita yang sama, boleh tiru langkahnya untuk mulai menggunakan teknologi laser sekarang juga. Saya mendengar ceritanya memang menarik ya, terutama masalah sesak pada lansia. Jadi pada lansia itu kan memang sudah kita tahu akan mengalami penurunan berbagai macam fungsi organ tubuh. Salah satunya adalah darah dan pembuluh darah, itu sudah pasti. Saluran pernapasan juga terdampak. Yang ingin saya tambahkan adalah ada kecenderungan di mana dinding yang menyusun saluran pernapasan pada lansia ini sudah banyak yang mengalami kerusakan. Makanya banyak yang kita dengar kalau misalnya para lansia, orang tua ya dengan mobilitas yang terganggu, itu seringkali ada tertumpuk slam atau dahak di dalam saluran pernapasan. Lendir Iya, ya? lendir. Nah, hal tersebutlah bisa mengakibatkan berbagai macam keluhan, salah satunya adalah sesak. Hal tersebut sebenarnya berpengaruh juga pada keseluruhan tubuh tersebut. Misalkan darah, pembuluh darah, dengan menggunakan teknologi laser, darah dan pembuluh darah diperbaiki, itu pertama. Lalu yang kedua, nitric oxide yang dihasilkan, selain dia membuka pernapasan, dia juga membantu menurunkan peradangan pada saluran pernapasan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia memperbaiki sel-sel yang menyusun dinding saluran pernapasan. Sehingga kalau misalkan ada lendir, ya itu karena sudah terbuka, dindingnya bagus, dia akan lebih mudah dikeluarkan sehingga sesaknya bisa berkurang. Jadi buat para pemirsa di rumah yang masih memiliki orang tua, kakek, nenek yang sudah berada di usia lansia, yuk kita sama-sama berikan teknologi yang dapat menunjang kesehatan mereka. Dari tadi sebenarnya kami ngomongin tentang teknologi laser, yaitu dokter laser atau AccuLaser. Seperti yang saya pakai ini pemirsa. Ini adalah sebuah alat kesehatan dengan 14 titik sinar terapi. Saya nyalakan sekarang. Ada 10 laser warna merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Dan fungsinya adalah meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Cara memakainya adalah di pergelangan tangan kiri kita. Sinar lasernya, sebagaimana Anda lihat di sini pemirsa, sudah menyinari 2 pembuluh darah besar dan titik akupuntur di tangan saya. Nah, titik akupunturnya itu adalah mulai dari LU7, 8, 9, kemudian PC6, PC7, HT4 sampai dengan HT7. Sinar laser inilah yang menstimulasi organ jantung, paru-paru, dan organ lainnya sehingga bekerja lebih optimal. Pemirsa, Anda harus menggunakan dokter laser sekarang juga. Segera loh, atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Sekarang kami ingin berbagi dengan Anda sebuah informasi penting di segmen Tahukah Anda? Manfaat bunga marigold untuk daya tahan tubuh. Hari-hari ini kita lebih butuh daya tahan tubuh ya. Betul supaya sekali. bisa aktif bekerja secara Benar. optimal. Benar Jadi sekali. pengetahuannya apa nih? Jadi bunga marigold ini mengandung beberapa zat gizi, menurut beberapa penelitian dapat meningkatkan daya tahan dan kekebalan pada tubuh kita. Bunga marigold ini mengandung zat antioksidan seperti zeaxanthin dan juga lutein. Karena memiliki sifat antioksidan, nantinya dia dapat melawan radikal bebas, mencegah proses stres oksidatif sehingga dapat melindungi keseluruhan sel-sel yang menyusun tubuh kita. Lalu yang kedua adalah senyawa-senyawa yang terkandung dalam bunga marigold dapat bersifat sebagai anti-inflamasi sehingga dapat menurunkan dan menekan proses peradangan yang terjadi pada keseluruhan tubuh kita, khususnya adalah saluran pernapasan. Lalu yang ketiga nih, yang terakhir adalah bunga marigold mengandung beberapa vitamin seperti vitamin A dan vitamin C yang berperan secara langsung terhadap sistem kekebalan tubuh kita. Jadi agar tubuh kita sekarang lebih sehat, lebih kuat ya menghadapi paparan virus yang tinggi gitu ya, lebih tidak mudah tertular, maka cukupi kebutuhan bunga marigold harian Anda. Cuman sayangnya kalau bunga marigold kan nggak mungkin dikonsumsi secara langsung ya. Nggak dicemilin juga ya, Iya, Mbak? nggak bisa dicemilin juga. Nah, disinilah peranan suplementasi yang mengandung bunga marigold yang dapat membantu Anda untuk meningkatkan kesehatan Anda. Menurut WHO memang tercatat 90% orang tuh tidak mendapatkan jumlah gizi yang hanya dari makanan. Ya, pertama
terutama orang yang sibuk ya, nggak sempet. Atau mungkin ada orang yang memang nggak tahu sama sekali tentang kebutuhan nutrisinya, nggak pernah mikirin ya. Kemudian juga adalah orang yang punya masalah kesehatan, misalnya stroke, kemudian yang mungkin ada masalah dengan menelan ya, dan juga orang yang udah lanjut usia. Ada orang yang sudah punya masalah asam urat tinggi, kolesterol tinggi, kemudian dia banyak mengkonsumsi obat-obatan sehingga nggak kepikiran untuk menambahkan suplementasi pada regimen dari makanannya ya. Yang dibutuhkan itu bukan hanya satu marigold tadi, yang dibutuhkan itu adalah antioksidannya harusnya lebih dari satu macam. Kalau bisa 5 biji atau bahkan 10 macam gitu ya, ditambah dengan vitamin dan mineral yang harusnya lengkap memenuhi kebutuhan harian kita. Kandungan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh sudah ada dalam bentuk suplementasi dalam produk Evolife AS10. Bukan hanya satu kandungan antioksidan, tetapi ada 10 bahan antioksidan termasuk vitamin dan mineral lengkap. Ini penting buat Bapak dan Ibu para pemirsa yang sudah menggunakan Dr. Laser. Lengkapi juga dengan asupan antioksidan, vitamin dan mineral dengan suplemen Evolife AS10. Saat ini juga saya mengundang Anda untuk melakukan pola hidup sehat, konsumsi obat dari dokter Anda, gunakan teknologi laser untuk kualitas hidup Anda lebih baik, khususnya untuk kualitas darah dan pembuluh darah, serta lengkapi juga kebutuhan asupan gizi dengan suplementasi antioksidan, vitamin, dan mineral. Kami mendorong Anda pemirsa untuk konsisten melakukan pilar hidup sehat dan gunakan Dr. Laser, alat kesehatan yang praktis dan mudah digunakan. Terapi bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Manfaat dari penggunaan Dr. Laser ini adalah bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, sehingga mencegah Anda mengalami komplikasi. Kesehatan dari luar tubuh digunakan teknologi laser, Dr. Laser ini pada garis pergelangan tangan kiri Anda 2 kali sehari saja. Dari dalam, Anda perlu meningkatkan kesehatan tubuh Anda dengan cara mengonsumsi 2 tablet Evolife AS10 per hari. Dan itu sudah memenuhi kebutuhan harian antioksidan, vitamin, dan mineral secara lengkap. Segeralah dapatkan pemirsa paket Dr. Laser atau AccuLaser dengan suplemen Evolife AS10 dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar saat ini, dan tim call center dari Gogomall siap untuk melayani Anda, membimbing Anda sampai Anda mendapatkan produknya. Didukung oleh Kita masih tersambung dengan secara daring, maksud saya, dengan Parigi Motong di Sulawesi Tengah. Di sana ada Pak Gede Asna, 82 tahun yang sudah pakai teknologi laser, didampingi oleh putranya, Bapak Rai Saul. Dan sekarang kami sambungkan dengan sang cucu yang lagi berkuliah di Jakarta, Rai Utari, yang membelikan teknologi laser untuk dipakai oleh kakeknya, yaitu Pak Gede Asna sendiri. Halo Rai Utari. Ya, halo Mas. Mbak Rai lah yang menghadiahkan teknologi laser ini buat kakek ya, betul ya? Iya benar Mas. Awalnya gimana kepikiran mau kasih hadiah ke kakek teknologi laser? Kakek kan sering sakit-sakitan juga. Kakek sering lihat iklan di TV, khususnya di Metro TV tentang jam Go Healthy ini. Karena nggak tahu gitu kan orang siapa yang akan bisa mau pesennya. Ya udah bapak saya sharing ke saya, Bapak minta tolong untuk pesenin gitu, hadiahin kakek jam ini, karena benar-benar kayak kakek senang gitu, kayak harapannya ya dari jam ini bisalah bawa kesehatan untuk kakek sendiri gitu Mas. Tapi kan ada sukacita ya Mbak Rai ya, ketika kakek hari ini menurut pengakuan beliau tadi ya Mbak Rai, kesehatannya meningkat, kemudian sesak nafasnya sudah hilang, kepala pusingnya sudah nggak dirasakan lagi. Jadi selamat loh Mbak Rai. Saya juga senang Mbak Rai adalah cucu yang peduli pada kesehatan keluarganya, terutama pada kakek. Mbak Rai, boleh loh ucapin keluarga besarmu selamat Natal dari tempat kamu sekarang, silakan. Untuk Pak Rai dan juga Kak dan juga Nenek, rumpun keluarga yang ada di Moti, selamat Hari Raya, selamat merayakan sukacita di Natal tahun ini, meskipun ya nanti mungkin tidak berkumpul secara bersama-sama, tapi hal itu tidak mengurangkan sukacita keluarga kita. Semoga sehat selalu semuanya. Pak Gede, sebagaimana Bapak tahu, inilah Cucunda bekerja sama dengan anaknya Bapak ya, bekerja sama menghadiahkan teknologi laser. Pak Gede mau ngomong apa sama cucunya? Terima kasih kan, saya sudah membelikan ya
jauh di sana Jakarta ya, sampai kita pakai di Perigi Muktamar ini ya, menjadi sehat juga. Terima kasih, Rai. Ini kan momen Natal ya pemirsa. Hari ini kita akan menyambut dengan penuh sukacita detik-detik menuju perayaan Natal bagi umat Kristiani dimanapun. Lalu Anda yang nonton tiba-tiba teringat, saya belum kasih kado nih, saya ada berkat untuk keluarga saya. Saya pikir apa yang dilakukan oleh Mbak Rai Utari adalah langkah tepat dan bijaksana sebagai seorang anak muda. Dia percaya bahwa kualitas kesehatan dari orang tua bahkan kakeknya penting bagi mereka untuk bisa berbagi momen-momen indah hari ini, besok, dan ke depan. Makanya kado Natal, teknologi laser cocok sekali. Teknologi laser yang didesain untuk membantu kesehatan darah dan pembuluh darah. Dia itu adalah perangkat di mana perangkatnya sudah semikian sederhana, tinggal pakai di pergelangan tangan kita, di mana kemudian perangkat ini nanti membantu merangsang produksi oksida nitrit. Oksida nitrit itu adalah molekul yang ada di dalam pembuluh darah. Ini kalau ada pembuluh darah, nanti bagian dalamnya ini bisa mengeluarkan oksida nitrit. Oksida nitrit ini nanti membuka pembuluh darah. Ketika pembuluh darah terbuka dengan optimal, tekanan darah bisa turun. Yang kedua adalah dia membantu mengurai penggumpalan darah, sehingga mengurangi risiko penyempitan pembuluh darah, dan kolesterol bisa diantar ke sel untuk dipakai. Gula darah bisa diantar ke sel untuk dipakai. Ketika aliran darah ke otak menjadi lebih lancar, ketika Anda menggunakan teknologi laser, yang terjadi adalah apa? Tidur lebih pulas. Jadi ketika Anda sudah tahu teknologi ini, kita sudah jelaskan lagi, dan Anda tadi sudah mendengar ceritanya, Pak Gede itu mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik karena ulah positif cucunya, berarti Anda tinggal meniru untuk mendapatkan hal yang sama untuk kesehatan Anda. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Gede ini sudah memiliki desain titik-titik laser yang menyesuaikan dengan anatomi pergelangan tangan kita. Yang distimulus oleh perangkat laser tersebut juga ada titik-titik akupuntur. Titik akupunturnya ada LU7, 89, PC6, PC7, HT4, 567. LU ini merupakan singkatan dari lung. Stimulus pada titik akupuntur tersebut dapat mendatangkan kesehatan pada paru-paru kita atau saluran pernapasan khususnya. Lalu yang berikutnya ada PC6 dan PC7. PC ini singkatan dari perikardium, artinya sekitar jantung. Dan sedangkan HT4, 567 ini adalah singkatan dari heart. Jadi sesuai dengan namanya, memang stimulus pada keenam titik akupuntur tersebut nantinya akan mendatangkan kesehatan pada jantung kita, di mana irama jantung menjadi lebih teratur, tensi kita menjadi lebih terkendali, akhirnya kesehatan jantung kita dapat bekerja secara optimal. Terlebih lagi teknologi laser yang digunakan oleh Pak Gede ini ada ekstensinya nih pemirsa di rumah. Ada yang kita sebut dengan intranasal yang dapat digunakan di dalam rongga hidung kita. Biasanya lansia cenderung mengalami kepikunan, meningkatnya resiko Alzheimer, Parkinson, belum lagi masih banyak organ indera yang terdapat di area kepala. Betul. Organ penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa. Nah, ini semua bisa kita jaga dengan baik agar jangan sampai penuaan itu terjadi dengan cepat. Caranya adalah kita menjaga aliran darah di area kepala dengan menggunakan teknologi laser secara intranasal. Sekarang saya mau bawa Mbak Rai, Pak Gede Asna, sama Pak Rai Saul untuk mendengarkan sebuah informasi penting. Tahukah Anda manfaat L-Cysteine untuk kesehatan otak? Ini penting, akan dijelaskan oleh Bang Pahidon. Silakan Bang. Fungsi L-Cysteine ini salah satunya adalah untuk membentuk antioksidan di dalam tubuh yang namanya glutathione. Nah, glutathione ini adalah antioksidan endogen yang ada di dalam tubuh kita bikin sendiri. Antioksidan ini kerjanya apa? Memproteksi terhadap kerusakan, termasuk terhadap peradangan. Anda bayangkan otak itu setiap hari terkena radikal bebas. Jika mengalami kerusakan karena radikal bebas itu, sel-sel otak rusak. Dampaknya apa? Dampaknya adalah mengalami Alzheimer. Nah, kemudian juga dia membantu melakukan detoksifikasi. Kenapa? Karena memang kemampuannya bisa untuk meluruhkan racun, khususnya apa yang ada di liver. Dalam fungsinya sebagai asam amino, L-Cysteine juga membantu melakukan proses detoksifikasi bukan hanya di liver tapi di otak juga. Dengan demikian, ketika Anda mendapatkan kecukupan L-Cysteine, Anda sedang memproteksi diri Anda terhadap radikal bebas, baik secara langsung dalam bentuk L-Cysteine-nya atau secara tidak langsung dalam bentuk glutamatnya. Permasalahannya adalah data dari WHO mencatat bahwa 90% orang di dunia tidak bisa mencukupi kebutuhan nutrisi seperti antioksidan, multivitamin, dan mineral melalui makanan kita sehari-hari. Nah, disinilah peranan suplementasi yang sudah mengandung berbagai macam antioksidan seperti L-Cysteine, bunga marigold, astaxanthin dari alga merah, kulit pohon pinus, dan lain sebagainya dengan multivitamin dan mineral yang bisa membantu
Anda untuk meningkatkan kesehatan tubuh Anda. Syarat-syarat mencari suplemen ini juga harus kita perhatikan loh pemirsa. Fondasi dari kesehatan itu nomor satu selalu adalah multivitamin, multimineral, Ya. dan kalau bisa ada antioksidan. Keyword kedua adalah daya larut maksimal. Iya, terlebih lagi juga ketika kita memilih suplementasi, kita harus memilih suplementasi dengan standar pengawasan dan keamanan yang baik. Dan yang keempat nih, yang paling terakhir, yang paling penting adalah suplementasi yang baik, suplementasi yang dibuat dari bahan dasar alami, bebas dari bahan kimia buatan. Seperti itu Bang Coki. Jadi 2 tablet sehari sudah memenuhi semua kebutuhan antioksidan, vitamin, dan mineral. Saya lagi bicara mengenai Evolife AS10 sebagai pelengkap daripada teknologi laser yang sudah dipakai oleh Pak Gede dan keluarga di sana. Nah, kenapa Evolife AS10? 1, syarat suplemen yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita memiliki kandungan 10 antioksidan. Karena radikal bebas begitu banyak di sekeliling kita, sehingga perlu kita tangkal dengan lebih banyak lagi antioksidan. Kemudian kelengkapan vitaminnya, A, B, C, E, dan lain sebagainya. Mineral harus lengkap. Syarat kedua, cari suplemen yang lengkap, baik buat tubuh. Harus ada teknologi biorelease, sebagaimana yang ada di Evolife AS10. Daya larutnya 95%, sehingga kandungan antioksidan, vitamin, dan mineral tadi lebih banyak terserap secara maksimal di dalam tubuh kita. Syarat ketiga, ada standar yang namanya Pharma IQ dalam proses pembuatan dari hulu ke hilir A sampai Z, dan ini diawasi secara ketat. Produk ini adalah bebas dari bahan kimia, mendapatkan sertifikat BSCG drug free, aman tanpa khawatir berbahaya bagi tubuh. Jadi ini kombinasi yang penting antara penggunaan teknologi laser sebagai upaya dari luar dan juga asupan gizi seimbang yang cukup, ini merupakan upaya dari dalam. Jadi ibarat sebuah pohon, kalau mau bertumbuh dengan baik, mau punya buah yang banyak, daun yang rindang, dia pasti membutuhkan aliran air yang baik dan juga pupuk yang mengandung gizi yang tepat untuk pohon tersebut. Nah, sama tubuh kita diibaratkan dengan pohon tersebut. Kita membutuhkan aliran darah yang baik, bisa Anda peroleh dengan menggunakan teknologi laser, dan juga harus mencukupi kebutuhan gizi Anda seperti pupuk dengan cara mengonsumsi suplementasi antioksidan yang tepat sekarang juga. Di momen yang berbahagia ini, momen Natal, khususnya bagi umat Kristiani dan seluruh umat di Indonesia, karena kita adalah bangsa yang toleran, maka jadikan pola hidup sehat sebagai pilar. Jadikan ini andalan, rutin, disiplinkan, dan gunakan juga teknologi laser sebagai pendampingnya dalam menjalankan pola hidup sehat. Bisa sebagai pencegahan, bisa juga menolong Anda di dalam masa pengobatan saat ini. Khususnya bagi Anda yang sudah pernah kena komplikasi, yang pernah kena komplikasi. Bagi keluarga-keluarga yang ada di Indonesia, ajak keluarganya untuk menggunakan teknologi laser atau hadiahkan saja langsung kepada mereka sebagai kado Natal berharga menutup 2023. Mbak Rai, Mbak sudah kasih yang terbaik buat kakek sekarang ini. Kakek sudah merasakan manfaatnya. Untuk anak-anak muda di luar sana, untuk sama-sama ambil sikap, tindakan kasih, memberikan hadiah atau kado kepada orang yang dikasihi teknologi laser. Silakan. Nah, pesanku untuk teman-teman, saudara dimanapun kalian berada, kesehatan itu penting, maka kita sebagai generasi muda yang percaya, yang mau, kakek, nenek kita yang udah lanjut usia, pengen sehat terus, pengen lihat kita sampai sukses nantinya, maka kita perlu kesadaran dari diri kita sendiri untuk memberikan yang terbaik bagi saudara kita, orang tua kita, khususnya untuk bisa melihat kita bisa sukses di kemudian hari. Maka hadiahilah apa yang benar-benar bermanfaat bagi orang tua kita, menyenangkan hati mereka, bahkan bisa menjaga kesehatan mereka. Terima kasih. Kalau pilar hidup sehatnya sudah dilakukan, gunakan dokter laser atau AccuLaser sebagai alat kesehatan yang Anda kan pengennya praktis kan, pengen yang mudah digunakan kan, ya ini sudah pas berarti. Terapi dilakukan di mana saja dan kapan saja. Cara kerja, saya ingatkan kembali, sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kiri Anda. Sehingga manfaat dari penggunaan dokter laser atau AccuLaser ini adalah untuk bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Dan Anda pun akan terhindar dari bahaya komplikasinya. Penggunaannya cukup 2 kali sehari. Durasinya 15 hingga 60 menit. Itulah cara untuk meningkatkan kualitas kesehatan Anda dari luar. Dan dari dalam,
Cara Anda untuk meningkatkan kualitas kesehatan tubuh Anda adalah dengan mengonsumsi 2 tablet Evolife AS10 sehari. Maka itu sudah memenuhi kebutuhan harian antioksidan, vitamin, dan mineral secara lengkap. Dr. Laser atau Equalaser dengan Evolife AS10 menjadi kombinasi yang tepat untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Oleh sebab itu, kami mengajak Anda untuk mendapatkan paket Dr. Laser atau Equalaser dengan suplemen Evolife AS10. Langkah awalnya adalah menghubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca. Tim call center dari Gogomall siap untuk melayani Anda, membimbing Anda sampai mendapatkan produk-produk ini. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.